menyampaikan hasil forum grup diskusi yang terarah mengenai pemahaman kurikulum merdeka yang mencakup struktur kurikulum assessment dan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan di sekolah kami, yaitu di SMA IT Nurwijaya. Kami menggunakan 6 metode topi berpikir di sini untuk pemandu diskusi. Yang pertama ada topi kuning, topi hijau, kemudian topi putih, topi merah, topi hitam, dan topi biru. Baik, untuk menyampaikan hasil diskusinya akan kami mulai dari topi kuning yang akan menyampaikan pertimbangan hal positif yang muncul, kemudian hal positif apa yang timbul, dan keuntungan yang terjadi serta masalah yang mungkin bisa diselesaikan mengenai pemahaman kurikulum merdeka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya akan menyampaikan dampak positif yang dirasakan oleh siswa. Di antaranya yaitu adalah perubahan dalam pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasikan dan mengekspresikan minat belajarnya. Hal ini bertujuan untuk membentuk siswa dengan jiwa, kompetensi, dan karakter yang baik. Ini sangat berguna bagi siswa ya, karena di zaman ini di abad 21 ini tidak hanya nilai yang akan dipakai, tapi juga karakter, skill, kompetensi berupa 4C, komunikasi, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Kemudian pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sekolah bisa merencanakan kurikulum berdasarkan kebijakan mereka sendiri, berdasarkan kebutuhan sendiri, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang tentu saja berbeda-beda latar belakangnya. Ya, ini saya topi hijau tentang perkembangan yang kreatif yang muncul dalam kurikulum merdeka. Bicara tentang kurikulum merdeka, tentu saja ini bisa membuat guru serta siswa untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran gitu ya. Misalnya siswa nanti didorong untuk berkegiatan yang kreatif, misalnya mengembangkan proyek berbasis kegiatan gitu ya. Dan ini nanti bisa memunculkan masing-masing minat dan bakat dari siswa. Siswa pun tidak bosan gitu ya ketika belajar hanya di kelas, tapi mereka juga bisa belajar di luar ruang kelas, kemudian bisa belajar di lapangan langsung sesuai dengan kenyataan gitu ya, sehingga mereka bisa membayangkan ternyata konsep ini kalau di lapangan ternyata seperti ini, bisa memunculkan kreativitas dari siswa. Guru pun juga bisa mencoba berbagai macam metode pembelajaran yang kreatif gitu ya, sehingga siswa itu tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Ici yang telah menyampaikan pertimbangan hal-hal kreatif terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi ini sekaligus menjawab ya bahwa kurikulum merdeka ini tidak selalu sulit dan membosankan, bahwa ini menjadi suatu hal yang menantang baik untuk guru maupun untuk siswa, dan ini memacu guru maupun siswa untuk menumbuhkan rasa kreatif seperti itu. Baik, untuk selanjutnya paparan berikutnya akan disampaikan data-data, fakta, angka-angka maupun informasi berkaitan dengan pemahaman kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Bu Rumai. Silakan. Sini saya akan menyampaikan topi berpikir yang berwarna putih. Ini berisi data, kemudian angka-angka dan informasi, kemudian informasi apa yang kita punya, informasi apa yang masih kita cari. Di sini saya akan menyampaikan beberapa fakta yang berkaitan dengan kurikulum merdeka itu. Yang pertama adalah kurikulum merdeka ini ternyata materinya lebih sederhana dan lebih mendalam. Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum merdeka ini lebih mendalam dan lebih sederhana atau lebih singkat, tidak seperti kurikulum sebelumnya. Kemudian yang kedua, tidak ada pengkotak-kotakan siswa. Jadi di sini kurikulum merdeka sangat menghargai seluruh karakter perbedaan dari siswa-siswa atau peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga,
kurikulum Merdeka ini ternyata fokus pada minat dan bakat siswa. Jadi tidak hanya pembelajaran itu tidak hanya berfokus kepada pengetahuan ataupun nilai kognitif saja atau nilai sikap saja, tetapi juga berfokus pada minat dan bakat siswa yang kelak akan sangat dibutuhkan dan akan sangat bermanfaat ketika mereka berada di jenjang setelahnya. Kemudian yang keempat, ada pembelajaran yang lebih relevan. Jadi pembelajaran yang dilakukan di kurikulum Merdeka ini dengan kegiatan proyek-proyek yang ada memberikan kesempatan kepada siswa itu sangat luas dan sangat aktif untuk mengeksplor isu-isu yang ada di dalam lingkungan masyarakat yang aktual. Dan yang kelima, kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel. Targetnya diberikan per 1 tahun. Kemudian guru dan sekolah bisa menentukan jam pelajaran per minggu sehingga targetnya bisa diatur agar tercapai dalam rentang waktu tersebut. Dan yang keenam, memanfaatkan teknologi digital di era sekarang ya, di mana teknologi menjadi salah satu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Hal ini menjadikan pembelajaran kurikulum Merdeka juga memanfaatkan teknologi yang ada sehingga siswa-siswa peserta didik menjadi semakin kreatif dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah membantu karir para guru. Dengan adanya platform Merdeka Belajar ini juga memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar serta mengembangkan kompetensi. Bisa seperti yang sudah kita lakukan yaitu diskusi, kemudian membuat inspirasi, kemudian juga para guru bisa mengembangkan diri dengan akses yang tidak terbatas. Itu fakta-fakta yang ada di dalam. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf, Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Bu Rumai yang telah memberikan beberapa informasi, fakta-fakta terkait dengan pemahaman kurikulum Merdeka. Nah, ini juga menambah kesimpulan bahwasanya dengan adanya kurikulum Merdeka ini ternyata ruang lingkup materinya meskipun sederhana tapi bersifat menyeluruh dan relevan. Kemudian juga memanfaatkan teknologi sebagai sarana seperti itu. Nah, kemudian karena kurikulum Merdeka ini sesuatu yang baru, nah akibatnya menguras beberapa emosi, perasaan maupun intuisi seperti itu ya. Nah, ini akan disampaikan oleh topi berpikir warna merah yang akan disampaikan oleh kepada Bu Heni. Monggo kepada Bu Heni. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan untuk topi merah itu temanya adalah perasaan dan emosi atau intuisi. Jadi untuk penerapan kurikulum Merdeka ini kita lihat bahwasanya guru maupun siswa kondisinya menyenangkan, ya, mereka menyukainya. Hal ini terlihat dari proses belajar mereka dan sangat relevan sekali seperti yang disampaikan oleh Bapak Zulfikri Anas. Beliau adalah Kepala Pusat Kurikulum yang disampaikan dalam silaturahmi Merdeka Belajar. Bapak Zulfikri ini menyampaikan bahwasanya manusia itu terlahir semua dalam keadaan fitrah. Maksudnya berbeda-beda kondisinya. Kalau yang dimaksud fitrah di sini, setiap makhluk manusia itu tidak ada istilahnya, kalau di sini tidak ada yang produk gagal. Jadi semua punya keistimewaan tersendiri, termasuk cara berpikir, perasaan mereka, juga cara menyerap ilmu itu berbeda. Jadi guru di sini tidak dituntut untuk menerapkan satu metode saja. Jadi yang dimaksud menyenangkan itu juga bervariasi. Ya, guru bisa menerapkan metode yang berbeda-beda dari satu anak ke anak yang lain. Jadi misalnya kalau dulu ada istilah setiap ganti pemerintahan ganti kurikulum, tapi kalau sekarang justru malah di kurikulum Merdeka itu satu anak beda kurikulum, masing-masing anak punya kurikulum sendiri. Baik, itu tadi adalah hasil forum
grup discussion dari kelompok kami dari SMA IT Nur Hidayah terkait dengan pemahaman kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita lebih paham ya dengan adanya kurikulum merdeka, meskipun itu sesuatu pengubahan kurikulum, nah nantinya akan membawa dampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Itu dari kami. Sekian presentasi dari kami. Sampai berjumpa lagi di presentasi dan hasil diskusi di topik-topik berikutnya. Nah, salam dari kami. Ing harso tulodo, ing madya mangunarso, Puri Handayani. Salam Merdeka Belajar.